Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video pembelajaran yang kami buat. Di sini saya Muhammad Ridho Alamsyah selaku perwakilan dari kelompok 1 yang bersama kedua rekan saya bernama Linda Mutiawati dan Nurul Izawaya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Riyama Ambarwati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks yang telah memberi kami kesempatan untuk menjelaskan materi teorema kurva Jordan sampai ke beberapa dari akibat teorema Cauchy. Yang pertama yaitu teorema kurva Jordan. Yang pertama, teorema kurva Jordan. Teorema kurva Jordan sendiri merupakan suatu kurva tertutup kontinu yang tidak beririsan dengan dirinya sendiri dan memiliki panjang berhingga ataupun tidak. Agar lebih memahami kurva Jordan sendiri, coba perhatikan analogi berikut. Bayangkan, kamu sedang berada di halaman kosong dan kamu membuat pagar menggunakan tali tanpa membuat simpul dan menyilang. Begitu pagar tertutup selesai dibuat, kamu mungkin saja berada di dalam atau di luar pagar. Akan tetapi, kamu tidak dapat berada di kedua tempat sekaligus, dan pagar tersebut adalah batas antara keduanya. Dari hasil analogi tersebut, coba perhatikan kurva di sebelahnya. Bagian dalam dari kurva itu disebut dengan interior, bagian luar dan disebut dengan eksterior, dan garis kurva itu merupakan pembatas antara interior dan eksterior. Dari hasil analogi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa teorema kurva Jordan adalah setiap kurva sederhana tertutup di bidang membagi bidang tersebut menjadi dua bagian terpisah. Bagian dalam disebut interior dan bagian luar disebut eksterior. Dan kurva tersebut menjadi batas dari kedua bagian. Untuk menyatakan integral sekeliling batas C dalam arah positif, perhatikan bahwa dalam kasus suatu lingkaran pada gambar 4.2, arah positif tersebut berlawanan arah putaran jarum jam. Integral sekeliling C seringkali dinamakan suatu integral kontur atau integral lintasan. Selanjutnya, teorema Green di bidang. Misalkan P, X, Y, dan Q, X, Y kontinu dan memiliki turunan parsial kontinu dalam suatu daerah R dan pada batas C. Teorema Green menyatakan bahwa integral garis dari P dx ditambah Q dy di sepanjang lintasan tertutup C sama dengan integral lipat 2 atas daerah R dari do Q per do X dikurang do P per do Y dx dy. Teorema ini berlaku untuk daerah terhubung sederhana dan berganda. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Hitunglah integral garis dari x kuadrat dikurang y kuadrat dx ditambah 2xy dy di sepanjang lintasan tertutup C, di mana C adalah kurva tertutup yang merupakan batas dari daerah R, yaitu lingkaran dengan pusat di titik asal jari-jari 1 yang dilalui melawan arah jarum jam. Penyelesaiannya menggunakan teorema Green yang menyatakan bahwa integral garis dari P dx ditambah Q dy di sepanjang lintasan tertutup C sama dengan integral lipat 2 atas daerah R do Q per do X dikurang do P per do Y dx dy. Diketahui P, X, Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Q, X, Y sama dengan 2XY. Hitung turunan parsialnya. Do Q per do X sama dengan do per do X dikali 2XY sama dengan 2Y. Do P per do Y sama dengan do per do Y dikali X kuadrat min Y kuadrat sama dengan min 2Y. Maka do Q per do X dikurang do P per do Y sama dengan 2Y dikurang min 2Y sama dengan 4Y.
Integral garis x kuadrat min y kuadrat dx ditambah 2xy dy di sepanjang lintasan tertutup C sama dengan integral lipat 2 atas daerah R dari fungsi 4y terhadap x dan y. Karena R adalah lingkaran berjari-jari satu dan pusat di titik asal, maka simetri terhadap sumbu x menyebabkan integral fungsi garis ganjil terhadap y di atas akan menghasilkan 0. Selanjutnya bentuk kompleks teorema Green. Misalkan fungsi z, z konjugasi kontinu dan memiliki turunan parsial yang kontinu dalam suatu daerah R dan pada batas C di mana z sama dengan x plus iy dan z sama dengan x min iy adalah koordinat kompleks sekawan. Maka teorema Green dapat ditulis dalam bentuk kompleks. Integral kontur dari f z dikurang z konjugasi terhadap zz sepanjang lintasan tertutup C sama dengan 2i kali integral lipat 2 atas daerah R dari turunan parsial f terhadap z konjugasi terhadap elemen luas dA, di mana dA menyatakan elemen luas dx dy. Baik, selanjutnya yaitu teorema Cauchy atau teorema Cauchy-Gorsa. Misalkan Fz analitik dalam suatu daerah R dan pada batas C, maka integral garis tertutup dari Fz terhadap Z sepanjang lintasan C adalah 0. Nah, teorema dasar ini seringkali dinamakan dengan teorema integral Cauchy atau disingkat dengan teorema Cauchy yang berlaku untuk daerah terhubung sederhana dan berganda. Nah, teorema ini pertama kali dibuktikan dengan menggunakan teorema Green dengan pembatasan tambahan kontinu dalam R. Tetapi Gorsuch memberikan suatu bukti yang menghilangkan pembatasan tersebut. Nah, dalam hal ini, teorema tersebut seringkali dinamakan dengan teorema Cauchy-Gorsa. Bila mana kita menekankan tidak adanya pembatasan tersebut. Nah, sebagai contoh, hitunglah integral garis tertutup dari z kuadrat plus 3z plus 2 terhadap Z sepanjang lintasan C, dengan C adalah lingkaran yang ditempuh berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama, fungsi Fz sama dengan Z kuadrat plus 3Z plus 2 adalah polinomial. Dan polinomial selalu analitik di seluruh C. Yang kedua, karena Fz analitik di dalam dan pada kurva C, maka berdasarkan teorema Cauchy-Gorsa, integralnya adalah integral garis tertutup dari Fz terhadap Z sepanjang lintasan C adalah 0. Nah, jadi kesimpulannya, integral garis tertutup dari Z kuadrat plus 3Z plus 2 terhadap Z sepanjang lintasan C sama dengan 0. Baik, materi yang selanjutnya yaitu teorema Morera. Misalkan Fz kontinu dalam suatu daerah tertutup sederhana R dan andaikan bahwa integral garis tertutup dari Fz terhadap Z sepanjang lintasan C adalah 0 di sekeliling setiap kurva tertutup sederhana C dalam R, maka Fz analitik dalam R. Nah, teorema dari Morera ini seringkali dinamakan kebalikan teorema Cauchy, dapat diperluas pada daerah terhubung berganda. Contohnya, misalkan fungsi Fz sama dengan sinus Z per Z jika Z tidak sama dengan 0.
dan sama dengan 1 jika Z sama dengan 0. Nah, tentukan apakah FZ analitik di C. Untuk penyelesaiannya, kita tidak bisa langsung melihat apakah FZ analitik di seluruh C, karena bentuknya berbeda di Z sama dengan 0. Tetapi, yang pertama kita dapat cek kekontinuan di Z sama dengan 0. Lim Z mendekati 0 sin Z per Z sama dengan 1, dan itu sama dengan nilai-nilai fungsi di 0. Jadi, fungsi kontinunya di C. Nah, yang kedua, cek integral tertutup. Di luar Z sama dengan 0, Fz sama dengan sin Z per Z analitik karena hasil bagi dua fungsi analitik dan Z tidak sama dengan 0. Karena Fz kontinu di seluruh C dan integral garis tertutup dari Fz terhadap Z sepanjang lintasan C adalah 0 karena analitik di luar 0 dan kontinu di 0, maka berdasarkan teorema Morera kita dapat simpulkan bahwa Fz itu adalah analitik di seluruh C. Untuk materi yang selanjutnya yaitu integral tak tentu. Jika f kecil dari Z dan f besar dari Z analitik dalam suatu daerah R sehingga f besar aksen Z sama dengan f kecil dari Z, maka f besar dari Z dinamakan suatu integral tak tentu atau antiturunan dari f kecil Z dan dinyatakan dengan f besar Z sama dengan integral dari f kecil Z dz. Karena turunan dari suatu konstanta adalah 0, maka dua integral tak tentu dapat berbeda dengan suatu konstanta. Nah, dalam hal ini suatu konstanta C seringkali ditambahkan di ruas kanan. Berikut adalah integral dari fungsi-fungsi khusus yang bisa teman-teman lihat di layar kaca. Selanjutnya ada beberapa akibat dari teorema Cauchy. Misalkan Fz analitik dalam suatu daerah terhubung sederhana R, maka teorema berikut ini berlaku. Teorema 1. Jika A dan Z dua titik dalam R, maka integral A sampai Z dari Fz dz tidak bergantung pada lintasan dalam R yang menghubungkan A dan Z. Teorema 2, jika A dan Z dua titik dalam R dan Gz sama dengan integral Fz dz dari A sampai Z, maka Gz analitik R dan G aksen Z sama dengan Fz. Teorema 3, jika A dan B dua titik dalam R, maka F aksen Z sama dengan Fz, maka integral Fz dz dari A sampai B sama dengan Fb dikurang Fa. Jika ini dapat ditulis dalam bentuk yang lebih dikenal dalam kalkulus elementer, yaitu integral F aksen Z dz dari A sampai B sama dengan Fz dari A sampai B dikurang Fa. Teorema 4. Misalkan Fz analitik dalam suatu daerah yang dibatasi dua kurva tertutup sederhana C dan C1, di mana C1 terletak di dalam C seperti di gambar 4.5, dan integral tertutup C Fz dz sama dengan integral tertutup C1 Fz dz, di mana C dan C1 keduanya dijalani dalam arah positif relatif terhadap bagian dalamnya, atau berlawanan arah putar jarum jam dan dalam gambar 4.5. Hasil ini menunjukkan bahwa jika kita akan mengintegralkan Fz sepanjang kurva C, maka hal ini setara dengan mengganti C oleh suatu kurva C1 sepanjang Fz analitik dalam daerah di antara C dan C1.
Selanjutnya teorema 5, misalkan FZ analitik dalam suatu daerah yang dibatasi dua kurva tertutup sederhana C1, C2, C3 sampai Cn yang tidak saling memotong, di mana C1, C2, C3 sampai Cn terletak di dalam C seperti gambar 4.6. Dan juga pada kurva tersebut, maka integral tertutup C FZ dz sama dengan integral tertutup C1 FZ dz ditambah integral tertutup C2 FZ dz ditambah sampai dengan integral tertutup Cn FZ dz. Berikut adalah latihan soal yang bisa kawan-kawan kerjakan untuk lebih memahami materi ini. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.